Kung. Oke. Ah, ada di Saputra ya, Bos. Mau bahas masalah ini nih, Bos. Kemuliaan. Ya, kemuliaan itu ternyata ada dua versi, Bos. Ya, kemuliaan yang terlihat dan kemuliaan yang tidak terlihat. Kemuliaan yang cuma di dunia aja atau keduanya kemuliaan itu didapatkan. Nah, kemuliaan pertama yaitu yang di dunia berupa harta dan jabatan ya, Bos. Itu termasuk kemuliaan, Bos. Karena manusia di dunia kan otomatis menyukainya dan merasa nyaman dan bahagia dengan kemuliaan tersebut, ya enggak? Kalau punya harta, punya jabatan kebanyakan. Tapi bagi orang soleh ya, jabatan itu bukan kemuliaan ya, adalah beban mungkin ya. Bagi orang soleh yang sangat mengerti hukum agama, karena menjalaninya itu sangat sulit, nggak gampang dan nggak mungkin semena-mena. Oke, gini, Bos. Contohnya para sahabat ya, kalau dijadikan amir atau pemimpin itu mereka itu pesta, Bos. Pesta apa coba? Pesta air mata. Iya, mereka ini beliau-beliau para sahabat nggak mau menjadi jabatan itu menjadi batu sandungan kelak di akhirat. Begitu jadi kan orang soleh yang hidup di zaman sekarang ya, terus yang nggak mau dijadikan beban hidupnya atau beban di akhiratnya. Tapi bagi kebanyakan manusia sangat berbahagia dengan adanya jabatan tersebut atau kemuliaan tersebut. Oke, Bos, ini saya sengaja bolak-balik biar nggak bosen. Kalau diem aja takut bosen ya. Ya, yang penting kita kalau seandainya ditakdirkan menjadi pejabat, ya tahu sendiri harus amanah dan sangat berat. Kita ditakdirkan mempunyai harta yang banyak. Ya, jangan lupa orang terdekat terdahulu, saudara, adik kakak, atau dekat-dekat rumah, tetangga-tetangga. Nggak tahu radiusnya sampai berapa puluh rumah tuh, nggak tahu tuh kalau orang kaya. Cara penghitungannya kurang paham. Itu nomor satu bagi orang kaya yang mau bukan sedekah ya, ini kewajiban ya, karena makan ataupun tempat tinggal ataupun kesehatan kayaknya bertanggung jawab ya. Kalau kita jadi orang kaya atau kita punya harta ya, stay aja lah di sini, Bos, ngobrolnya. Males gue muter-muternya. Jadi kesimpulannya, kemuliaan itu memberatkan di dunia, tapi banyak yang sangat menginginkan itu, padahal itu adalah beban-beban yang akan kelak ditanggung di akhirat, yang hisabnya itu sangat lama. Jabatan dan kemuliaan dunia berupa harta itu batu sandungan buat nanti di akhirat. Tapi menurut saya pribadi ya, kalau di sininya amanah dan di sininya tentunya yang orang kaya tersebut memikirkan tempat sekitar, apalagi bayar zakat, pokoknya
syarat ketentuan sebagai orang kaya diberlakukan pada dirinya gitu semaksimal mungkin, insya Allah bukannya batu sandungan ya kalau di akhirat. Tapi kalau yang apa jari engko, apa kata nanti, bodoh amat, yang penting enjoy aja dulu, nikmatin aja dulu, waduh repot bos. Iya ya, sebelum jadi orang kaya, sebelum memiliki jabatan itu harus difikirkan terlebih dahulu bos. Iyalah, ke depannya ditata sedikit demi sedikit, per hari, per bulan, itu gimana caranya, langkah-langkahnya itu gimana, pokoknya di ini sendirilah, diatur, di manage sendiri aja lah, gimana kita biar nggak terjerumus di dalam jurang neraka. Kalau alam kubur itu kan kalau yang nggak enak itu jurang neraka disebutnya bos. Nah kalau yang enak dapat surga disebutnya taman surga. Nah matiin dulu mesin motornya nih. Dah. Oke bos, ini enak banget nih sepi. Dan tadi kemuliaan yang ada di dunia ya bos, kemuliaan yang ada di akhirat adalah berupa kita mendapatkan taman surga pertama, seperti mati syahid, nah, itu di taman surga tuh, ataupun orang yang soleh, ataupun ada orang yang tidur seperti tidurnya pengantin dan kelak nanti hari kiamat dibangunkan, mereka terkejut, ternyata sudah hari kiamat, aku tidak terasa gitu ya. Saya dapat cerita dulu ya dari Ustadz tuh ya, kayak gitu nggak terasa gitu, gambarnya seperti itu bos. Pokoknya nikmat aja, tapi bersusah payah dulu bos di dunianya bos. Wah berat yang punya kemuliaan. Nah itu yang kemuliaan yang kedua ya, yang di akhirat ya. Kemuliaan dunia akhirat. Sebenarnya kemuliaan di akhirat tuh nggak sampai situ bos. Dekat dengan Nabi bos. Kemuliaan di akhirat dekat dengan Nabi. Artinya dekat dengan Nabi itu tentunya dekat dengan keselamatan, dekat dengan syafaat. Nanti pada yaumil hisab itu orang kan berbaris-baris tuh sesuai dengan golongannya. Nah nanti kita kalau di golongan Nabi itu dekat dengan Nabi, bisa melihat Nabi, dan otomatis dapat naungan di yaumil akhir. Kan di situ nggak ada naungan kecuali naungan dari Allah ataupun naungan Nabi Muhammad itu sendiri. Orang-orang yang soleh itu mendapatkan seperti awan mendung atau apa, yang jelas panas kan, tahu sendiri matahari jalaknya berapa kan. Nah itu kemuliaan termasuknya bos. Nah ya, kemuliaan yang terkenal, mungkin nama kita nggak terkenal di sini ya, bukan siapa-siapa, tapi nanti di akhirat kita terkenal, ataupun di langit sekarang juga yang bukan siapa-siapa mungkin terkenal bos. Ada yang seperti itu, seperti sahabat Nabi ya, ceritanya ya, siapa ya yang apa namanya, yang bernama lupa namanya Uwais Al-Qarni dah kalau nggak salah ya, lupa ya saya namanya ya. Yang jelas beliau tidak terkenal di dunia, tapi di langit itu namanya masyhur, harum ya, seperti itu. Kemuliaan dunia akhirat ya, ini yang ketiga ya bos, part ketiga ya. Ini biasa versi saya, kalau nggak setuju ya mangga, setuju ya silakan. Ada wong bodoh asal ngomong, asal ceplok. Kita kan nggak ngaku sebagai ulama atau ustadz ya nggak bos. Kita cuman bahas-bahas aja ini masalah-masalah yang kecil-kecil. Sebenarnya bukan masalah, sebenarnya ini apa namanya ya, materi-materi yang kita hadapi atau kita inginkan atau kita lihat sehari-hari gitu ya bos. Yang ketiga yaitu kemuliaan dunia akhiratnya, seperti presiden ataupun hakim yang adil, ulama yang soleh yang namanya terkenal. Nah itu mereka itu sudah mendapatkan kemuliaan di dunia, tapi juga mereka itu mendapatkan kemuliaan di akhirat juga. Nah, contohnya Al-Fatih itu kan ya kan, namanya sudah disebutkan oleh Nabi ya kan sebelumnya kan.
akan datang atau akan ada pemimpin atau penakluk Konstantinopel. Itu ceritanya kan 1200 tahun itu terhitung ya, tembok yang tidak pernah bisa ditaklukkan. Mungkin agama Islam di sini menaklukkan tembok tersebut, menghancurkan kerajaan tersebut, ya. Bukan semena-mena ingin menjajahnya atau merampas atau merampok, bos. Itu membebaskan belenggu atau membebaskan rakyatnya untuk memeluk agama Islam atau memeluk agama apa saja. Karena setelah penaklukan Konstantinopel tersebut, Al-Fatih ataupun raja tersebut tidak membantai, menjadikan budak-budak kepada rakyatnya atau apapun, malahan memberikan kebebasan kepada rakyat tersebut. Iya, memberikan kebebasan. Silakan mau memeluk agama Kristiani silahkan, yang mau masuk Islam silahkan, yang mau tinggal di sini silahkan, akan dilindungi, yang mau pergi dari sini silahkan. Itu sebenarnya pembebasan rakyat itu, bos. Bukan penaklukan Konstantinopel itu bukan semena-mena invasi, bukan. Motifnya bukan invasi, itu motifnya pembebasan. Itu kalau yang sebenarnya terjadi, yang setahu saya itu berita dulu sebenarnya. Cuman yang sekarang muncul akhir-akhir ini, setahu saya nggak dijelasin masalah itunya, yang dijelasinnya penaklukan Konstantinopelnya aja. Jadi ya beritanya bisa jadi agak miring itu nanti kalau sama orang yang benci Islam itu. Oh, ternyata Islam itu menginvasi sebuah kerajaan juga. Enggak, sebenarnya nggak gitu, bos. Konsepnya nggak gitu, bos. Permasalahannya nggak gitu. Nah, itu yang perlu diketahui. Oke, bos. Itu yang presiden atau pemimpin yang mendapatkan, atau manusia yang mendapatkan kemuliaan dunia akhirat, ya contohnya yang seperti itu. Di dunia namanya harum, terkenal, dan otomatis di akhirat juga terkenal, ya enggak? Oke, bos. Seperti hakim yang adil itu ada ceritanya, bos. Saya dapat di mana ya? Oh iya, di berita waktu itu. Beliau adalah seorang ASN kalau zaman sekarangnya ya, pegawai pemerintah, tapi beliau itu taat soleh, pakainya sepeda ontel. Sampai jasadnya utuh ditemukan setelah beberapa tahun yang lalu, karena ada pemindahan makam, karena ingin dibikin jalan itu ya makam tersebut. Nah, beliau jasadnya utuh, dan setelah usut punya usut ternyata beliau adalah seorang pegawai pemerintah yang jujur dan prihatin, yang amanah gitu tentunya. Itu sama aja kayak orang yang memiliki kemuliaan di dunia dan memiliki kemuliaan di akhirat, itu jadi dua sisi. Oke, misalnya kita ini bukan siapa-siapa dan kita tidak memiliki apa-apa, ya orang biasa aja, ya santai aja. Jadi kita tidak memiliki kemuliaan di sini. Kalau bisa kita memiliki kemuliaan di akhirat. Caranya gimana, bos? Ya tahu sendirilah, syariat Islam dijalankan. Tobat jangan lupa 100 kali kalau bisa. Maksudnya walaupun 100 kali dilakukan per hari, itu lakukanlah. Jangan terbodohi oleh setan. Tobat maksiat lagi, tobat maksiat lagi. Udah lakukan aja, yang penting kamu tobatnya sungguh-sungguh. Otomatis maksiat itu pun akan terkurangi, yang tadinya misalnya 10 kali menjadi 1 kali. Coba aja, saya nyobain sendiri kok lah. Saya bukan orang soleh, bos. Makanya ikuti kata ulama itu sangat manjur dan mujarab. Oke, bos, sekian dulu ya, barangkali kepanjangan. Next disambung atau gimana ya. Sebenarnya materinya masih ada ini.
Cuman part 2 aja lah atau gimana, nanti di bahasan yang lainnya aja. Oke, assalamualaikum, la haula wala quwata illa billah. Jazakallahu khairan.